Perkenalkan, nama aku Siti Alfiani Musoda dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Nah, pada etnovlog kali ini, aku akan membahas mengenai pembuatan emping melinjo. Emping melinjo merupakan salah satu kearifan lokal dari masyarakat di Desa Limpung, Kabupaten Batang. Nah, emping melinjo masih dilestarikan oleh masyarakat hingga saat ini. Bahkan, sebagian besar masyarakat Limpung menggunakan emping melinjo sebagai salah satu penghasilan utama dari kehidupan sehari-hari. Sehingga banyak sekali masyarakat yang masih melakukan pembuatan emping melinjo secara manual. Nah, ternyata teman-teman, emping melinjo itu sangat erat kaitannya dengan sains ilmiah loh. Nah, mari mengenal lebih lanjut terkait pembuatan emping melinjo dan kaitannya dengan sains ilmiah. Tanpa berlama-lama lagi, mari ikuti aku untuk mengenal lebih lanjut mengenai pembuatan emping melinjo dan kaitannya dengan sains ilmiah. Halo teman-teman, sekarang kita sudah sampai di tempat pembuatan emping melinjo di salah satu desa di Kecamatan Limpung. Mari kita mulai untuk wawancaranya. Sebelumnya terima kasih Ibu atas kesempatan dan waktunya memperkenankan saya untuk mewawancarai Ibu terkait proses pembuatan emping melinjo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Alfiani Musoda dari Program Studi Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Di sini saya ingin mewawancarai untuk memenuhi mata kuliah Ethnoscience. Gitu ya Ibu. Sebelumnya saya ingin bertanya untuk Ibu, namanya sinten nggih? Nama saya Mukulihati, Mbak. Kemudian Ibu sudah berapa lama melakukan pekerjaan pembuatan emping melinjo ini? Kurang lebih berapa tahun ya, sejak menikah lah ya. Oh iya, berarti sudah cukup lama nggih Ibu? Iya. Ya mungkin saya mulai saja ya Ibu terkait wawancaranya. Nah, yang pertama biasanya kan seperti yang saya tahu kalau emping melinjo itu dibuat sebagai cemilan. Nah, bagaimana melinjo itu bisa dibuat sebagai cemilan ataupun makanan? Nah, itu bijinya itu disangrai terus dipipihkan pakai batu-batu kecil itu, terus dipalu pakai batu berukuran 2 kiloan gitu lah ya, Mbak. Oh, berarti ada prosesnya ya Ibu sebelum dikonsumsi secara langsung. Jadi ada proses-prosesnya, disangrai, dipipihkan, dijemur seperti itu ya Ibu. Oke, nah untuk selanjutnya mungkin ini pertanyaan, mengapa Ibu kok memilih melinjo yang digunakan sebagai cemilan emping itu? Karena dia itu mempunyai rasa khas tersendiri, ada manis ada pahitnya kayak gitu. Dan mengapa saya memilih pekerjaan membuat emping seperti itu, karena di kampung kami itu rata-rata pekerjaannya membuat emping tersebut. Berarti sudah seperti menjadi budaya ya Ibu. Iya. Karena mayoritasnya pekerjaan ibu rumah tangga, ibu-ibunya itu membuat emping melinjo seperti itu Iya, ya Ibu. gitu. Iya, karena seperti yang saya lihat kalau di daerah sini itu sebagian besar ibu-ibunya memang melakukan kegiatan emping seperti itu ya. Nah, kemudian mungkin Ibu bisa menceritakan bagaimana sih proses pembuatan emping melinjo? Pertama itu empingnya itu kan ada kulitnya, terus kulitnya itu dikupas pakai pisau, kan ada bijinya. Nah, biji tersebut yang digunakan sebagai emping. Prosesnya yaitu empingnya itu bijinya itu disangrai menggunakan pasir biar dia matang merata, terus dipipihkan seperti tadi, terus di palu-palu gitu ya. Jadi dia akan menghasilkan emping
yang layak konsumsi. Berarti nanti setelah sudah dikeringkan itu apakah perlu mungkin digoreng lagi atau tidak Ibu untuk dikonsumsinya? Ya, itu kan empingnya kan sudah berbentuk emping, dia agak basah terus dijemur memakai terik matahari kan. Nah setelah kering baru digoreng, bisa dijadikan cemilan atau dicampur memakai balado biar ada rasanya juga, ada kalau mau ada pahit manisnya, nah itu bisa dimakan. Nah kemudian seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan ya bahwa dalam prosesnya itu ada disangrai gitu ya Ibu, dipanaskan gitu. Nah proses pemanasan atau penyangraiannya itu ada media atau tidak Ibu? Ada penggunaan apa? Itu memakai kayu bakar, terus kan dia menghasilkan api. Nah itu memakai energi api tersebut, terus setelah di plastik itu berbentuk emping, dikasih ke terik matahari biar dia biar keringnya itu stabil, biar lebih kering gitu biar ya. lebih kering lagi. Berarti dalam penyangraiannya itu apa menggunakan pasir atau menggunakan media selain itu? Menggunakan pasir lah biar matang merata dan memiliki rasa khas tersendiri. Ya jadi itu teknik tersendiri ya, Iya. Ibu. Nah kemudian dalam proses penyangraiannya itu membutuhkan berapa lama Ibu? Kurang lebih 3-5 menit. Kalau kelamaan dia akan gosong, jadi tidak bisa dibuat emping kalau kekosongan. Oh iya, berarti harus tidak boleh mentah dan juga tidak boleh Iya, gosong. tidak boleh. Oh iya. Nah berarti dalam pembuatan emping melinjo itu ada atau tidak ya ciri khas tersendiri gitu yang membuat emping melinjo itu mempunyai citra rasa yang berbeda dengan cemilan-cemilan lain seperti itu. Iya, karena dia itu memiliki ciri khasnya karena biji dari pohon emping melinjo tersebut kan. Dan lebih menariknya lagi dia disangrai pakai pasir tersebut. Kalau misalnya dikupas langsung digoreng tidak akan menjadi emping. Itulah menariknya dia itu dari biji pepohonan bisa menghasilkan keripik ataupun pupuk. Jadi memang ada ciri khas tersendiri ya Ibu. Nah selanjutnya mungkin dalam pengolahan emping bijinya itu apakah ada kriteria tertentu Ibu untuk biji yang baik diolah seperti itu? Ya, kalau biji itu kan biji melinjo itu ada berbagai jenis ya, ada melinjo Lampung, ada melinjo Jawa. Kalau melinjo Lampung itu dia gede-gede, terus kalau dipipihkan itu mudah dipukul pakai palu batu tersebut, dia mudah. Ada yang jenis emping, ada yang jenis biji yang keras kecil gitu, dia agak susah, itulah membutuhkan tenaga banyak jadinya kalau mau memukul. Sehingga bermacam-macam ya Ibu, jadi ternyata emping itu tidak sama semuanya Ya, tidak satu jenis. Nah kemudian apakah dalam proses pengeringan emping melinjo itu juga membutuhkan waktu yang lama Ibu? Pengeringannya itu tergantung terik mataharinya. Kalau terik mataharinya panas banget lah, itu paling 1 atau 2 jam lah cepat kering, tergantung panasnya. Berarti tergantung cuaca ya Ibu. Ya. Sehingga mungkin berarti tidak ada pengeringan secara instan menggunakan mesin atau apa Ibu? Tidak, nanti dia akan memiliki rasa berbeda kalau pengeringannya misal di oven gitu, dia jadi tidak enak rasanya. Oh iya, jadi memang harus manual menggunakan terik serba matahari. manual. Nah dalam proses pembuatan emping melinjo itu dalam tahapannya itu apakah ada yang mungkin tahapan itu terasa sulit bagi Ibu? Yang sulitnya itu kayu bakar ya. Kalau misalnya lagi musim hujan, kayu bakarnya itu banyak yang basah. Jadi itulah apinya nggak stabil dari kayunya itu yang membuat saya susah. Terus bijinya itu kalau yang keras, biji itu ada yang keras lah, itu mukulnya itu harus pakai bertenaga banget gitu. Beda kalau biji Lampung kayak tadi, dia 1 atau 2 kali pukulan dia udah pipih, udah berbentuk gepeng. Oh iya, berarti memang berbeda-beda ya Ibu, seperti itu jenisnya. Nah kemudian dalam proses pembuatannya itu kan nantinya akan dikemas ya Ibu, empingnya itu akan dikemas dijadikan cemilan. Nah ada nggak sih proses pengawetan ataupun penggunaan bahan pengawet dalam pembuatan emping melinjo itu? Tidak, kalau emping melinjo itu tidak menggunakan pengawet, dia alami, benar-benar alami dia.
Jadi begitu kering dari matahari kan, kering banget, harus kering banget, jadi dia akan awet. Kalau jemurnya agak-agak lembab, beberapa hari saja dia udah berjemur, jadi tidak layak konsumsi, berbahaya juga bagi tubuh kita. Jadi itu semuanya itu benar-benar alami. Oh ya, berarti memang proses pengawetannya itu dari pengeringan itu ya Ibu, sampai Iya. benar-benar kering ya. Iya. Jadi bisa tahan lama seperti itu. Kemudian teknik khusus dalam pembuatan ubi melinjo itu apakah terdapat mungkin teknik khusus yang tidak ada dalam pembuatan cemilan lain gitu Ibu? Dia itu serba manual, tidak ada teknik lainnya, semuanya itu dia manual dari api disangrai. Nah seperti tadi yang saya jelaskan, dipipihkan, nggak ada alat apa namanya, tidak ada alat-alat seperti mesin-mesin lainnya, tidak, semuanya serba manual. Itu yang menjadi ketertarikan tersendiri itu seperti itu. Oh iya, betul sekali tadi. Memang ya Ibu, kalau saya juga pernah melihat dalam pembuatan ubi melinjo itu semuanya dilakukan secara manual ya Ibu, tidak ada penggunaan mesin ataupun teknologi yang apa Seperti namanya mesin-mesin itu iya, belum tidak ada. ya. Nah, kemudian dalam segala rangkaian proses pembuatan ubi melinjo itu apakah terdapat kendala Ibu dalam prosesnya? Ya itu kendalanya seperti tadi, kalau kayunya basah itu yang berkendala banget, tapi kalau kayunya itu kering itu kan jadi stabil apinya, dia akan mudah cepat matang merata, kita bisa langsung pukul-pukul itu mudah. Ya memang ya, kalau karena yang menjadi apa namanya apinya bisa nyala itu tergantung dari kayunya ya Ibu. Iya. Yang bisa mentransfer energi seperti itu. Nah kemudian biasanya Ibu dalam sehari itu bisa memproduksi berapa banyak biji melinjo yang dijadikan embun? Itu kalau dalam sehari ya, dari misalnya jam 7 sampai sore itu 4 kiloan udah hebat banget itulah. Udah apa namanya, udah banyak. Ya. Sambil nyambi-nyambi di rumah, pekerjaan rumah gitu kan 4 kilo udah hebat banget itulah. Memang ya, karena kan kalau ibu-ibu di rumah sambil pekerjaan yang lainnya juga harus bisa ditangani ya Ibu, seperti itu. Jadi cukup banyak ya Ibu, 4 kilo itu dilakukan sendiri ya? Saya melakukannya kadang kalau sama ibu beda lagi ya. Kalau misalnya dibantuin sama ibu saya itu bisa sehari 5 kilo gitu. Jadinya kan kalau misalnya istirahat ada yang ngerjain kayak gitu. Kalau kita sendiri 4 kilo itu udah jos banget gitu. Oh iya, berarti itu sudah banyak sekali ya, 4 kilo maksimal ya Ibu kalau dikerjakan sendiri. Nah, kalau untuk emping melinjo itu apakah memiliki nilai harga jual yang tinggi? Ya, dia memiliki harga jual lebih tinggi, itu lagi naik turun. Ini mending lagi mahal ya, jadi agak menghasilkan. Tapi kalau dari pusatnya, misal dari bosnya bayarannya lagi murah gitu ya, itulah tergantung naik turunnya Mbak. Ya, berarti emang harganya itu terkadang bisa naik, bisa Ya, turun seperti itu. karena mau gimana lagi ya, itu sudah jadi mayoritas kampung kami pekerjaannya seperti itu. Daripada duduk-duduk aja gitulah ya buat pekerjaan ibu rumah tangga lah. Iya, memang ya Ibu. Karena di sini seperti yang sudah saya lihat, emang dari dulu ya Ibu sudah banyak yang melakukan kegiatan pembuatan emping melinjo itu. Ya itu sudah dilakukan sebelum saya lahir Mbak, jadi itulah kerjanya. Ya, nah kemudian apa namanya, untuk pembuatan emping melinjo itu biasanya pemasarannya atau pendistribusiannya itu seperti apa ya Ibu? Kalau saya pribadi kan sekarang ini buruh ya, jadi ada bosnya langsung yang anterin ke desa kami, terus kami ambil itu, dijalankan, dia apa namanya berhenti gitu di tiap-tiap RT. Nah, apa namanya, ambil berapa kilo gitu. Jadi kalau begitu selesai dia kembali lagi antar jemput dari bosnya kayak gitu. Beda kalau kita ambil dari kebun, misalnya dari kebun kan ya, emping melinjo dari kebun itu kalau panen sendiri kita bisa jual di terserah tempat, ke pasar atau ke perorangan, bisa bebas. Kalau buruh kan ya harus kita jual tersebut ya ke orang tersebut tadi yang kita ambil. Iya. Nah, untuk modal yang Ibu gunakan, maksudnya seperti mungkin kayu bakar, tenaga itu apakah sebanding dengan penghasilan
penghasilan yang ibu dapatkan dari buruh pembuatan emping melinjo tersebut? Kalau kayu bakarnya nyari sendiri ya kita menghasilkan lah ya, tapi kalau kayu bakarnya kadang nggak ada, kita mau ngapain ya terpaksa kita kadang beli kayu bakarnya itu ya cuma hitung-hitung rumahnya daripada ngapain kayak gitu. Kalau kayu bakarnya milik sendiri, kita ada tenaga nyari sendiri, yaitu kita lumayan lah lebih hemat ya, lebih hemat. Terus tapi kalau kita beli seperti tadi, kalau dihitung-hitung ya kita cuma pas-pasan ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya ibu, sekaligus pertanyaan penutup. Nah, untuk kedepannya apakah ibu ada rencana untuk mungkin memiliki usaha tersendiri ibu untuk pengembangan bisnis emping melinjo yang lebih besar gitu, mungkin nanti tidak buruh lagi tapi memproduksi sendiri seperti itu? Ya itu ada keinginan, misal kita harus punya modal terlebih dahulu kan, kita mempunyai modal sekian, ambil langsung dari pusatnya sekian, kita olah lagi lebih banyak, misal mau nanti kalau udah kering kita kemas sendiri mau dirasa balado atau dirasa apa gitu kan, Variasi rasa. ya bervariasi. Ada sih keinginan seperti itu, tapi terkadang gimana ya, kalau udah ada uang sekian ada kebutuhan lain, jadi nggak jadi, ketunda-tunda terus Ya, kayak mungkin gitu. semoga kedepannya usaha emping melinjo ibu bisa terwujud ya ibu, Amin. sehingga bisa menjadi pebisnis yang sukses. Amin, amin, iya mbak, doain Ya, mbak. amin. Mungkin cukup itu sih ibu pertanyaan dan juga wawancara dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya ibu, atas Sama-sama. kesediaannya untuk menjawab pertanyaan saya. Mungkin sekian dan terima kasih ibu. Nah teman-teman, sekarang mari kita lihat proses pembuatan emping melinjo. Pertama-tama biji melinjo dikupas dari kulitnya. Nah, ini merupakan biji melinjo yang sudah siap untuk dijadikan emping. Selanjutnya, biji melinjo disangrai menggunakan pasir supaya lebih matang merata selama 3-5 menit. Setelah matang, biji melinjo dikupas dari kulitnya menggunakan batu kecil. Kemudian biji melinjo dipipihkan menggunakan palu batu supaya menjadi emping. Melinjo yang sudah dipipihkan kemudian dijemur supaya menjadi kering dan tahan lama. Nah, inilah emping melinjo yang sudah kering dan siap untuk dikemas. Nah, teman-teman, sekarang kalian sudah memahami kan bagaimana proses pembuatan emping melinjo? Kemudian menurut kalian apakah proses pembuatan emping melinjo ini ada kaitannya dalam pembelajaran IPA? Coba pikirkan bersama-sama. Nah, jadi dalam proses pembuatan emping melinjo ternyata ada kaitannya dengan sains ilmiah loh. Nah, mari selanjutnya kita pelajari bersama-sama terkait rekonstruksi pengetahuan masyarakat menjadi sains ilmiah. Nah, setelah wawancara yang telah aku lakukan, itu terdapat beberapa pertanyaan di mana dijawab oleh narasumber berdasarkan apa yang mereka tahu. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana melinjo bisa dijadikan makanan ataupun cemilan. Jawabannya yaitu pada narasumber, emping melinjo dijadikan sebagai makanan ringan seperti cemilan keripik dengan memanfaatkan bijinya. Nah, dalam hal itu terdapat sains ilmiah loh. Ternyata biji melinjo itu terdapat berbagai macam senyawa metabolit sekunder, diantaranya seperti alkaloid, flavonoid, dan juga saponin. Senyawa tersebut berpotensi sebagai antioksida, antibakteri, antiinflamasi, dan yang lain sebagainya, sehingga bisa dijadikan sebagai obat. Nah, selanjutnya mengapa sih memilih untuk menjadikan emping melinjo? Ternyata emping melinjo itu mudah didapatkan karena biasanya masyarakat itu bisa menanam pohon melinjo sendiri, sehingga ketika panen kulitnya itu dimasak dan juga bijinya itu dijadikan sebagai emping yang bernilai jual tinggi. Nah, ternyata ada kaitannya juga dengan sains ilmiah di mana emping melinjo itu bernilai jual tinggi karena mengandung kandungan kimia yang terdapat dalam bijinya, yaitu tanin yang digunakan sebagai antimikroba. Nah, kemudian bagaimana proses pembuatan emping melinjo itu sendiri? Nah, dari
jawaban narasumber bahwa emping melinjo itu yang sudah dikupas kulitnya kemudian disangrai pada pasir supaya matang merata dan juga dipipihkan menggunakan batu. Nah, pada hal tersebut juga terdapat nilai sains ilmiahnya di mana penyangraian dengan menggunakan pasir dalam proses transfer terdapat proses transfer di dalamnya, yaitu transfer panas. Penyangraian menggunakan pasir ini berfungsi agar hasil pembakaran terjadi secara merata. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah emping melinjo membutuhkan energi lain seperti energi panas ataupun sebagainya? Nah, hal ini dijawab oleh narasumber bahwa proses penyangraian emping melinjo ini menggunakan api yang berukuran sedang supaya tidak gosong. Nah, ternyata juga ada kaitannya dengan sains ilmiah bahwa pada proses penyangraian tersebut terjadi perpindahan panas dari lingkungan ke sistem atau biasa yang disebut dengan reaksi endoterm. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang berhubungan dengan etnoteknologi, di mana pertanyaannya alat apa saja sih yang digunakan dalam pembuatan emping melinjo. Nah, berdasarkan hasil dari narasumber, yaitu penyangraian itu menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat. Menurut mereka, wajan tanah liat itu diyakini dapat memberikan rasa yang lebih enak dan juga khas pada emping melinjo karena dapat mempertahankan keaslian cita rasa dari bahan-bahan yang digunakan. Nah, ini ternyata ada nilai sains ilmiahnya juga, di mana emping melinjo biasanya disangrai menggunakan wajan tanah liat karena tanah tersebut dapat mempertahankan suhu yang lebih stabil dan juga lebih tahan lama dibandingkan dengan wajan logam, sehingga memungkinkan emping melinjo itu untuk matang secara merata dan juga teksturnya menjadi lebih renyah. Dan pertanyaan yang masih berhubungan dengan etnoteknologi lainnya, yaitu dalam proses pembuatannya apakah terdapat pengawet yang digunakan dalam pembuatan emping melinjo. Berdasarkan jawaban dari masyarakat itu bahwa tidak ada pengawet yang digunakan dalam emping melinjo. Emping melinjo itu tahan lama karena dikeringkan dan dijemur. Nah, dalam kaitannya dengan sains ilmiah, emping melinjo yang dikeringkan itu menjadi awet karena proses pengeringannya itu menghilangkan kadar air yang ada di dalamnya, sehingga menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang dapat menyebabkan kerusakan dan juga pembusukan. Nah, pertanyaan yang selanjutnya itu berkaitan dengan ethnoengineering, di mana pertanyaannya adalah apakah terdapat teknik khusus dalam pembuatan emping melinjo. Jawaban dari narasumber yaitu teknik menyangrai biji merupakan teknik khusus dalam pembuatan emping melinjo. Nah, dalam kaitannya dengan sains ilmiah bahwa teknik menyangrai melinjo tersebut menjadikan emping lebih matang secara merata. Proses menyangrai memberikan tekstur yang renyah pada emping melinjo yang diinginkan oleh banyak orang. Selain itu, sangraian juga memberikan rasa yang khas dan gurih pada emping. Nah, pertanyaannya selanjutnya yaitu berhubungan dengan etnomatematik, di mana berapa lama sih proses penyangraian emping melinjo tersebut. Nah, jawaban dari narasumber itu memberikan informasi bahwa penyangraian biji melinjo itu sekitar 3-5 menit, di mana hal ini juga ada kaitannya dengan sains ilmiah bahwa penyangraian selama 3-5 menit ini bertujuan supaya biji melinjo dapat matang secara merata dan juga bisa dipipihkan menjadi emping dengan nilai gizi yang tinggi. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir terkait etnomatematik, yaitu apakah pengeringan emping melinjo membutuhkan waktu yang lama? Jawaban dari narasumber bahwa emping melinjo itu dijemur selama 1-2 jam apabila terik mataharinya itu bagus supaya menjadi kering. Nah, ternyata ini juga kaitannya dengan sains ilmiah, yaitu pengeringan emping melinjo bertujuan supaya emping melinjo itu lebih awet dan juga tahan lama sehingga terhindar dari mikroorganisme sebelum digoreng dan dikonsumsi. Nah, berdasarkan rekonstruksi hasil sains masyarakat menjadi sains ilmiah tersebut, dapat kita simpulkan dari etnovlog kali ini bahwa proses pembuatan emping melinjo merupakan salah satu kearifan lokal di desa di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, di mana pengetahuan pada proses pembuatan emping melinjo yang dimiliki masyarakat dapat direkonstruksikan dalam sains ilmiah sehingga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran IPA. Proses pembuatan emping melinjo terdapat kaitannya pada energi dan juga perubahannya, seperti perubahan energi panas, dan juga dapat dikaitkan pula dengan materi-materi yang lainnya.
Nah, demikianlah etnovlog pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di etnovlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.